mencegah PMK ya. Kantor Karantina ND perketat pengawasan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat mengeluarkan instruksi nomor 1/Disnak/2022 yang melarang masuknya hewan ternak serta produk turunannya pendengar. Dan instruksi gubernur yang diterima di Kupang Sabtu 14 Mei 2022 ini pendengar ditujukan kepada kepala daerah di Nusa Tenggara Timur, kepala Balai Karantina Kesyah Bandaran dan juga otoritas Pelabuhan Kupang, dan instruksi juga ditujukan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara serta Kepala Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 ND. Nah, bagaimana penerapan kewaspadaan yang dilakukan oleh Karantina Pertanian kelas 2 ND terkait dengan instruksi ya dari Gubernur NTT? Di ujung telepon pendengar kita bersama Kepala Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 ND. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Kostan. Halo, selamat pagi Bu. Iya, selamat bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ND Pak Kostan ya. Iya. Baik, Pak Kostan, ini Gubernur NTT meminta seluruh kepala daerah dan juga pihak terkait untuk melarang sementara masuknya ternak dan juga produk asalnya dari daerah-daerah tertular ya seperti Jawa Timur dan juga Aceh. Dan ini terkait dengan penyakit mulut kuku ya seperti itu yang lagi viral ya informasi ini. Dan untuk ND sendiri Pak Kostan, pengawasannya sudah sejauh mana saat ini? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, karantina pertanian ND sejauh ini setelah adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku, mungkin ya pertama kita lihat itu dengan di Jawa Timur ya yang berdekatan dengan ND, daratan Flores, yang ada kapal dari sana itu mampirnya singgahnya itu di daratan Flores. Yang pertama mungkin kita lakukan peningkatan pengawasan media pembawa, penyebaran PMK di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut di seluruh daratan Flores, dari Labuan Bajo, Manggarai Barat sampai Flores Timur, Larantuka dan Lembata. Kita memperketat pengawasan Bu. Yang kedua mungkin kita sosialisasi kepada pengguna jasa yang sering melalui lintaskan ternak terkait penyakit PMK, sehingga mereka mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan yang dikeluarkan baik itu Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pertanian maupun Gubernur NTT sendiri. Yang ketiga yang kami melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran seperti dengan KSOP, Kesyah Bandaran, KP3 di pelabuhan, Dinas Peternakan di kabupaten masing-masing di seluruh daratan Flores, dan TNI Angkatan Laut. Itu Bu yang kita lakukan. Peningkatan pengawasan di seluruh pintu pemasukan dan pintu pengeluaran di pelabuhan di daratan Flores. Baik, ini sudah Anda sebutkan tadi ya 3 poin penting ya yang sudah dilakukan karantina kelas 2 pertanian ND. Nah, di poin kedua itu terkait dengan sosialisasi ini Pak Kostan ya. Oke. Nah, sosialisasi sejauh ini peraturannya seperti apa nih, bisa diinformasikan? Sosialisasi yang kita lakukan yang pertama mungkin ya berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 403 KPTS SK 300/05/2022 penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku PMK pada beberapa kabupaten provinsi Jawa Timur. Yang kedua, ya surat edaran Kepala Barantan Badan Karantina Pertanian nomor 12950/12/K/05/2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian PMK. Nah, jadi sosialisasi yang bentuk kita lakukan itu memanggil seluruh pelaku usaha yang pada saat ini memang mereka sudah banyak mengumpulkan beternak seperti di Embai,
Moropokot, Kabupaten Moropokot, ya di ND, pengusaha-pengusaha ternak di ND serta pengusaha di Ngada Bajawa, mereka biasanya sering melalu lintaskan ke Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Tapi pada mereka pada saat ini dalam rangka menghadapi Idul Adha, kebutuhan di Jawa, ini mereka sudah ada sekitar terkumpul sekitar 300-400 sapi yang mau dilalu lintaskan yang tanpa melalui Jawa Timur, yaitu Surabaya. Nah ini rencana kita gimana cara untuk melalui lintaskan ke Pulau Jawa dalam rangka memenuhi kebutuhan sapi Idul Adha ke Jakarta. Jadi kita lakukan sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha ternak yang akan melalui lintaskan ternak ya. ternaknya, serta kita mengantisipasi mereka juga kalau bisa ya pada saat ini jangan memasukkan media-media yang ada hubungannya dengan PMK dari Jawa Timur, Bu. Baik itu kulit, mati daging sapi yang kita usahakan gitu, itu kita perketat seluruh pelabuhan-pelabuhan supaya jangan masuk, jangan nanti menyebar di daratan Flores. Baik, ini apakah sosialisasi ini sudah dilakukan? Sudah kita lakukan di kantor, sudah kita panggil sebanyak sekitar 9 pelaku usaha yang sering melalui lintaskan ternak ke Jawa ke Jawa. Baik. Jawa ke Jakarta. Oke, ini lalu lintaskan ternak ini ya sudah dipanggil dan juga sudah melakukan sosialisasi. Peraturan seperti apa nih yang diterapkan oleh dinas terkait untuk para pelaku ternak nih Pak Kostan? Maksudnya diulangi Bu, pelaku? Peraturan-peraturan yang sudah disampaikan ini seperti apa nih untuk para pelaku ternak? Peraturannya yang disampaikan yang pertama mungkin ya setiap melalui lintaskan ternak yang ada hubungannya dengan media PMK harus melaporkan kepada petugas karantina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Ya peraturan berikutnya mungkin ya kita sampaikan juga kepada pelaku-pelaku ternak, pelaku usaha ternak, ya jika ada gejala-gejala klinis yang mengarah ke PMK agar melaporkan kepada dinas peternakan setempat atau karantina agar dapat dilakukan tindakan. Ya, klinis Pak mungkin ya. Ya. Pak Kostan, Ya. jenis klinis maksudnya tanda klinis pada ternak sapi ini apa saja yang perlu diketahui oleh para peternak? Ya, mungkin di kukunya Bu itu kan di kuku sapi itu kan ada mungkin dia terbelah dia kan ada penyakitnya udah itu mungkin dia dari mulut itu ada berupa ya lendir keluar gitu, itulah gejala-gejala klinis yang harus diketahui oleh peternak atau pelaku usaha sehingga petugas yang berhubungan dengan itu mungkin dinas peternakan setempat karantina bisa untuk melakukan tindakan yang harus akan dilakukan sebelum penyebarannya merambah ke seluruh daerah, Bu, ke seluruh daerah lain. Oke, itu tanda klinis ya yang perlu diperhatikan. Nah, aturan lainnya masih ada Pak Kostan? Mungkin aturan lainnya seperti yang disampaikan oleh Pergub ya Bu ya, peraturan daerah Gubernur NTT ya harus kita turuti dan dilaksanakan di seluruh kabupaten, di seluruh dinas peternakan di daratan Flores, Bu. Pergub yang telah dikeluarkan oleh Gubernur NTT harus dilaksanakan. Dan supaya bisa kita bebas dari PMK. Baik Pak Kostan. Dan berdasarkan informasi ya sebanyak 763 ekor sapi asal NTT yang akan dikirim ke DKI Jakarta dan juga Jawa Timur ini tertahan di pelabuhan. 300 sampai 400 Bu. 300 sampai 400 sudah siap mau diberangkatkan akhir Mei. 300 baik. Sudah terkumpul. Sudah terkumpul 300 sampai 400. Ya, maksud saya dari informasi ya, berita sebelumnya ini ada 760 ekor sapi asal NTT yang dikirim ke Jakarta dan Jawa Timur ini tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sejak beberapa hari lalu. Apakah juga berasal dari ND, Pak Kostan? Nah, itu kapan Bu beritanya tuh? Beberapa hari lalu nih, Pak Kostan ya.
Kalau dari Ende belum, Bu. Setelah Ya, keluarnya baik. aturan tetap kembali ke Balikpapan tidak ada dari Ende. Oke, Yang keluar. siap. Ya, oke, baik. Maksud saya seperti itu ya. Mungkin yang tertahan di sana apakah juga termasuk di ND? Ternyata tidak ya, seperti itu ya, Pak Tidak, Kostan ya. tidak. Oke, siap. Nah, bagaimana sejauh ini koordinasi ya dengan dinas-dinas terkait? Apakah berjalan baik seperti itu untuk bisa melakukan kolaborasi ya, kerjasama untuk tingkat pengawasan saat ini, Pak Kostan? Pada saat ini kolaborasi kita dengan dinas terkait itu berjalan dengan baik, Bu. Oke. Dan melakukan sosialisasi setelah kita di Maumere kemarin, dinas peternakan, karantina telah melakukan koordinasi kerjasama yang baik dengan pelaku usaha. Rapat bagaimana cara mengatasi supaya ya Maumere bebas dari PMK. Sudah kemarin sudah rapat dinas peternakan dengan karantina pertanian. Oke, baik. Apa yang menjadi pesan Anda untuk para peternak agar bisa memperhatikan beberapa peraturan dan juga hal-hal teknis ya terkait dengan pengiriman ternak nih, Pak Kostan, silakan. Ya, harapan kami dari karantina pertanian, pertama mungkin pelaku usaha dalam lalu lintaskan ternak harus menuruti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik itu Pergub maupun aturan-aturan dari Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian harus ditaati. Ya. Yang kedua mungkin ya setiap melalui lintaskan ternak yang ada hubungannya dengan PMK harus melaporkan kepada petugas karantina. Ya, yang ketiga saya Ibu seperti saya sampaikan jika ada gejala-gejala klinis yang mengarah kepada PMK agar melaporkan kepada dinas peternakan setempat ataupun karantina peternak di seluruh kabupaten di daratan Flores. Ini juga kami tekankan kepada petugas karantina di pintu-pintu pemasukan di tempat kami di wilayah-wilayah kerja dari Labuan Bajo sampai Larantuka dan Lembata supaya tetap memantau perkembangan penyakit PMK di seluruh daratan Flores. Baik, terima kasih Pak Kostan. Ya, tetap semangat ya untuk melaksanakan tugas bersama kru ya karantina pertanian kelas 2 ND, Pak Kostan. Terima kasih Bu, sama-sama. Selamat Salam pagi. sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Pendengar, baru saja bersama kita Kostan, Kepala Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 ND, pendengar ya. Dan seperti kita ketahui bahwa saat ini wabah PMK ini tengah menjalar ya ke berbagai daerah, dan kasus ini kembali muncul setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK lebih dari 3 dekade lalu, pendengar, yaitu pada tahun 1990, dan kasus ini kembali ditemukan di Gresik, Jawa Timur pada 28 April 2022, dan saat ini mengalami peningkatan kasus rata-rata 2 kali lipat setiap harinya, pendengar. Dan menurut laporan terkini dari Kementan, jumlah kasus hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur sebanyak 3.205 ekor dengan angka kematian 1,5%, sementara kasus PMK di Aceh sebanyak 2.226 ekor dengan 1 kasus kematian.